Di teras sebuah rumah megah yang memancarkan kemewahan dari setiap sudutnya, seorang wanita muda duduk diam di atas kursi roda. Cahaya matahari menari di atas gaun putih elegan yang membalut tubuhnya. Sementara kilau berlian di pergelangan tangannya mencerminkan kehidupan glamor yang pernah ia miliki. Wanita itu adalah Rizka Aditama, pewaris tunggal sebuah perusahaan besar, seseorang yang dulu melangkah penuh percaya diri, menapaki lantai-lantai marmer dengan sepatu mahal dan senyum yang tinggi. Hingga hari yang kejam itu datang, menghancurkan segalanya hanya dalam hitungan detik. Kini, setiap pagi yang semestinya indah hanya terasa seperti pengingat pahit bahwa kakinya tak lagi memiliki kehidupan. Sorot matanya tajam, tetapi bukan karena kekuatan, melainkan kemarahan yang telah ia pelihara sejak kecelakaan itu merenggut masa depannya. Dari kejauhan terdengar langkah kaki pelan, langkah yang tidak cocok dengan suasana megah rumah besar itu. Seorang pria muncul perlahan melewati pintu gerbang besi yang menjulang tinggi. Bajunya lusuh, celananya pudar, wajahnya dipenuhi debu, dan rambutnya acak-acakan seperti seseorang yang berjalan jauh tanpa tujuan. Di tangannya tergenggam tas anyaman kecil berisi botol-botol kaca berwarna kehijauan, ramuan yang tampak sederhana, bahkan kampungan bagi sebagian orang. Pelayan rumah menelan ludah sebelum bicara. "Bu Rizka, ini orangnya, yang katanya bisa membantu mengobati ibu." Rizka menoleh perlahan, sorot matanya langsung berubah menjadi dingin. "Kau bercanda?" Suaranya tajam seperti pisau. "Kau bawa orang seperti itu ke rumahku?" Pelayan itu menunduk, hampir tidak berani mengangkat wajahnya. "Iya, Bu. Dia bilang tahu cara menyembuhkan tulang yang rusak. Katanya sering menolong orang di kampung." Rizka tertawa kecil, namun tawa itu lebih menyerupai ejekan yang menusuk. "Ramuan kampung," ujarnya sinis. "Aku sudah habiskan ratusan juta untuk dokter terbaik, bahkan dokter luar negeri menyerah. Dan kau pikir..." Ia menunjuk pria lusuh itu dengan jari yang berhiaskan berlian. "Minyak dan daun busuk ini bisa menyembuhkanku?" Pria itu tidak membalas hinaan itu. Ia hanya menunduk sebentar, kemudian mengangkat wajahnya dengan tenang. Matanya jernih meski tubuhnya tampak lelah. "Saya tidak berniat menipu, Bu. Saya hanya ingin mencoba membantu. Kadang, apa yang tidak bisa dilakukan obat, bisa disembuhkan oleh alam, dengan izin Tuhan." Kata Tuhan membuat Rizka mendengus dengan getir. "Kalau Tuhan peduli, Dia tidak akan membiarkan aku lumpuh." Katanya hampir berbisik, namun penuh luka. Beberapa pelayan tertawa pelan. Dokter pribadi Rizka bahkan maju selangkah dan berkata sinis, "Bu, orang seperti ini banyak. Mereka datang membawa harapan palsu. Kalau ibu mau, saya bisa suruh keamanan mengusirnya sekarang." Namun pria itu tetap tenang, berdiri tegap, tanpa menunjukkan kesombongan. "Saya tidak minta dipercaya, Bu. Saya hanya minta satu kesempatan." Hening menggantung di udara. Angin siang menggerakkan tirai putih, membuatnya bergoyang seolah rumah itu pun sedang menahan napas, menunggu jawaban wanita yang hidupnya hancur sejak kecelakaan itu. Rizka menatap lama ke arah pria miskin itu sebelum akhirnya tersenyum sinis. Senyum yang tidak mengandung sedikit pun belas kasih. "Baiklah," ucapnya dingin. "Aku suka permainan. Dunia ini membosankan." Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya menatap pria itu dengan tantangan yang menusuk. "Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, dengan ramuanmu itu, aku akan memberimu apapun yang kau mau." Ia berhenti sejenak, suaranya merendah, penuh kesombongan. "Bahkan, aku rela menjadi istrimu." Semua orang yang mendengarnya membeku. Suara tawa, bisikan, dan ejekan hilang. Ruangan itu hanyut dalam keheningan yang menegangkan. Pria itu, Wildan, menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keserakahan. Hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. "Saya tidak datang untuk harta atau pernikahan, Bu. Saya hanya ingin menyembuhkan yang sakit. Tapi, kalau itu tantangan ibu, saya terima." Rizka tersenyum, senyum yang lebih dingin dari sebelumnya. "Baik, kita lihat seberapa lama kau bertahan."
Sementara para pelayan menahan tawa dan dokter menggelengkan kepala penuh ejekan, Wildan membuka tasnya dengan perlahan, dan hari itu, tanpa mereka sadari, dunia dua manusia yang sangat berbeda sedang dipertemukan oleh sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Dan siang itu, sebuah keajaiban diam-diam mulai bergerak. Siang itu, matahari bersinar begitu cerah. Namun, suasana di rumah megah bergaya Eropa itu justru terasa dingin seperti ruang kosong yang kehilangan jiwa. Di halaman depan, bunga-bunga mawar bermekaran rapi, kolam kecil memantulkan langit biru, dan suara burung terdengar lembut dari kejauhan. Namun, di balik semua keindahan itu, ada hawa kesombongan yang menggantung di udara. Di teras, Rizka Aditama duduk dengan angkuhnya di kursi roda. Gaun putih elegan memeluk tubuhnya, wajah cantiknya dihiasi riasan sempurna, namun sorot matanya masih setajam, belati, dingin kejam, dan penuh luka yang tak mau ia akui. Dari arah gerbang, terdengar suara langkah kaki pelan menyentuh lantai marmer. Wildan muncul, berjalan perlahan dengan baju lusuh yang sudah kehilangan warnanya. Wajahnya masih penuh debu, tetapi matanya tenang seperti seseorang yang datang bukan untuk mencari keuntungan, melainkan membawa harapan kecil yang ia genggam kuat-kuat di dalam hatinya. Tas, anyaman kecilnya bergoyang seiring langkahnya, berisi botol-botol kaca yang tampak nyaris tidak berarti bagi orang-orang kaya. Pelayan di dekat Rizka tampak gelisah. "Bu, dia sudah datang," ucapnya pelan, seolah takut memicu kemarahan majikannya. Rizka memandang Wildan lama, sebelum akhirnya menggeleng pelan dengan suara yang diselimuti ejekan kasar. "Apa kalian tidak punya otak? Lihat wajahnya, lihat bajunya. Kalian benar-benar percaya orang seperti itu bisa melakukan apa yang dokter-dokter termahal saja tidak bisa?" Wildan menunduk, namun bukan karena takut. Ia hanya menghormati. Ketika ia berbicara, suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. "Saya tidak membawa mukjizat, Bu. Saya hanya membawa usaha. Kalau Ibu izinkan, saya akan mencoba." Reaksi Rizka hanya satu. Tawa pendek penuh ejekan yang membuat pelayan di sekitarnya saling pandang, berusaha menahan tawa. "Itu yang membuatku tertawa," katanya sinis. "Kau tidak punya apa-apa, tapi kau bicara tentang menyembuhkan aku." Dokter pribadi Rizka maju sedikit dan menyeringai. "Bu, orang seperti dia hanya membawa harapan palsu. Biar saya usir saja sebelum dia jadi bahan tertawaan." Namun Wildan tetap berdiri tegak. "Saya tidak minta dipercaya. Saya hanya ingin diberi kesempatan satu kali saja." Keheningan jatuh. Angin siang berhembus pelan menggoyang tirai putih di balik kaca besar rumah itu. Seolah rumah megah tersebut ikut menatap keputusan Rizka. Rizka mengangkat dagunya, menatap Wildan dari atas ke bawah. "Kesempatan. Kau benar-benar berani meminta itu di hadapanku." Ia menghela napas panjang, lalu wajahnya berubah menjadi dingin dan penuh tantangan. "Baik, aku beri kau satu kesempatan." Ia menunjuk Wildan dengan jari yang dihiasi berlian, cahaya matahari membuatnya bersinar menusuk. "Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, aku akan memberimu apapun, uang, rumah, mobil, bahkan..." Ia mendekat sedikit, menatap mata Wildan. "Bahkan aku rela menjadi istrimu." Kata-kata itu membuat semua orang terkejut. Mulut ternganga, mata membulat, bahkan udara terasa berhenti sedetik. Tapi Wildan tidak mundur. Ia menatap Rizka dengan mata yang tulus dan penuh ketenangan, seolah ia sudah siap menghadapi dunia yang mungkin akan menertawakannya. "Saya tidak datang untuk meminta apapun," katanya pelan. "Saya hanya ingin menolong." Rizka menyeringai. "Kita lihat saja nanti. Apakah ramuan kampungmu benar-benar bisa mengubah nasibku?" Ia mengibaskan tangan. "Berikan dia air. Aku ingin dia mulai segera. Aku ingin melihat bagaimana semua omong kosongnya bekerja." Pelayan buru-buru membawa segelas air. Wildan menerimanya dengan sopan, kemudian berlutut di lantai marmer yang dingin, membuka tas anyamannya perlahan. Ia mengeluarkan botol berwarna hijau kecoklatan, beberapa lembar daun yang tampak layu, serta minyak kelapa murni yang ia campur dengan hati-hati. Gerakannya tenang, penuh kehati-hatian,
seperti seseorang yang sudah melakukannya ribuan kali. Rizka mengamati semuanya dengan tatapan meremehkan. Namun jauh di dalam sorot matanya, ada sesuatu yang lain. Rasa penasaran yang bersembunyi di balik ego yang tebal dan hati yang sudah lama terluka. Siang itu, dalam diam, sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun mulai bergerak. Sebuah pertemuan dua dunia, wanita kaya yang sombong dan pria miskin yang datang membawa doa, baru saja dimulai. Dan tanpa mereka sadari, keajaiban kecil telah mengambil langkah pertama. Keesokan harinya, matahari kembali terbit dengan sinarnya yang hangat, menerpa halaman belakang rumah besar milik keluarga Aditama. Namun berbeda dengan keindahan yang tampak di permukaan, suasana di taman itu terasa asing, seolah keheningan sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di atas batu bata halus yang berjejer rapi, sebuah tikar lusuh digelar. Tikar itu tampak begitu kontras dengan taman belakang yang biasanya dipenuhi pesta barbeque atau acara keluarga para orang kaya. Di atas tikar itu tersusun botol-botol kaca kecil berisi cairan kehijauan, daun-daunan yang tampak layu, serta segumpal tanah liat berwarna abu kehitaman yang bagi kalangan elit tentu tampak seperti kotoran yang tidak layak disentuh. Namun bagi Wildan, itu semua adalah harapan. Ia duduk bersila, memegang batu kecil yang ia gunakan untuk menumbuk daun-daun hijau. Gerakannya sabar, ritmis, seperti seseorang yang sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Bau herbal yang tajam memenuhi udara, membuat pelayan-pelayan rumah menutup hidung dan mencibir. "Ya ampun, baunya seperti pasar tradisional," bisik salah satu pelayan sambil memalingkan wajah. "Iya, ramuan macam apa itu? Kayak tanah becek dicampur minyak gosok," balas yang lain sambil menahan tawa. Rizka duduk di kursi rodanya beberapa meter dari tempat Wildan bekerja. Hari itu, ia mengenakan gaun hijau zamrud yang memantulkan cahaya matahari ke arah wajahnya yang dingin. Tatapan matanya penuh kejengkelan dan kejenuhan, seolah semua ini hanya drama murahan yang mengganggu rutinitas kemewahannya. "Kau yakin harus dilakukan di taman belakangku?" katanya tajam. "Tempat ini biasanya kupakai untuk pesta, bukan untuk eksperimen konyol seperti ini." Wildan berhenti sebentar, menengok ke arahnya sambil tersenyum kecil. "Sinar matahari penting, Bu. Panas alami membantu ramuan meresap lebih baik ke dalam otot." Rizka mendengus, memutar bola matanya. "Alasan orang kampung," gumamnya pelan. "Baiklah, lakukan saja. Aku ingin lihat sejauh mana ramuan ajaibmu bisa membuatku tertawa nanti." Setelah ramuan selesai, Wildan mengoleskannya ke telapak tangan. Aroma minyak kelapa bercampur daun-daunan menyebar, membuat udara taman dipenuhi bau herbal yang kuat. Wildan menatap kaki Rizka. Kaki yang selama ini diam, dingin, kaku seperti pahatan batu yang kehilangan kehidupan. "Saya akan mulai, Bu," ujarnya pelan. "Kalau terasa sakit, tolong tahan sebentar. Itu tandanya peredaran darah mulai bekerja." Rizka menatapnya sinis. "Dokter bilang syarafku mati total. Jadi, kalau aku tidak merasa apa-apa, jangan salahkan aku kalau semua ini tidak berguna." Wildan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu mulai memijat pelan. Jemarinya kasar, namun lembut. Suara gesekan minyak di kulit terdengar samar, bercampur desir angin yang lewat di antara pepohonan. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, namun beberapa menit kemudian dahi Rizka mengerut. Ia menggigit bibir menahan sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan. "Sakit," desisnya pelan. Kau menekan terlalu keras." Wildan segera menjawab dengan suara tenang. "Maaf, Bu, tapi ini bukan pijatan biasa. Saya sedang mencoba membangunkan saraf-saraf yang sudah tertidur. Ketika saraf mulai merespons, rasa sakit memang muncul lebih dulu." Rizka menepis tangannya. "Omong kosong, kau mau mematahkan tulangku sekali lagi." Namun sebelum ia sempat menjerit lagi, sebuah rasa hangat pelan, halus namun nyata, mulai merayap dari betisnya hingga ke lutut. Bukan panas yang membakar, bukan rasa nyeri, melainkan hangat, hidup. Rizka membeku. Apa yang kau lakukan?"
Kenapa rasanya hangat? Suaranya bergetar. Wildan tidak menjawab. Ia tetap bekerja dengan tenang, matanya fokus seakan hanya ada tugas itu di dunia ini. Para pelayan yang tadi menertawakan kini saling berpandangan. Salah satu dari mereka berbisik, aku lihat kulit kakinya memerah, seperti darahnya mengalir lagi." Pelayan lain mencoba tetap skeptis, tetapi suaranya bergetar ragu. Mungkin cuma efek pijatan. Rizka menatap Wildan dengan ekspresi campuran. Bingung, marah, takut, dan berharap. "Aku tidak percaya. Tidak mungkin ini terjadi hanya karena ramuan konyolmu." Wildan tersenyum kecil, lembut, hampir seperti seorang guru yang mencoba menenangkan murid keras kepala. "Terkadang hal sederhana justru yang paling mujarab, Bu. Alam sudah menyiapkan obat untuk setiap luka. Hanya saja, kita sering terlalu sombong untuk mengakuinya." Kata sombong itu menusuk Rizka. Ia ingin membalas, ingin mengejek, ingin mempertahankan harga dirinya. Namun lidahnya seperti terkunci. Karena di dalam hatinya ada sesuatu yang baru saja goyah. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia izinkan. Harapan. Wildan menyelesaikan pijatan, menutup kaki Rizka dengan kain bersih yang telah dicelup ramuan cair. "Biarkan seperti ini sampai sore, Bu. Nanti saya kembali." Rizka menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan getaran suaranya. "Selesai, itu saja." Ia mengangkat alis. "Aku kira ada mantra atau doa sakti." Wildan tersenyum tipis. "Doanya cukup di dalam hati, Bu. Karena kesembuhan sejati datang bukan dari tangan manusia, tapi dari izin Tuhan." Rizka memalingkan wajah, suaranya dingin namun terdengar rapuh. "Hentikan membawa nama Tuhan di depanku. Tuhan sudah lama meninggalkanku." Wildan hanya menunduk sopan, tidak membantah. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan taman dengan langkah pelan. Angin siang bertiup melalui kain penutup kaki Rizka. Namun bagi Rizka, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia kembali merasakan kehangatan. Dan kehangatan itu tidak mau pergi. Malam menurunkan sunyinya perlahan di atas rumah besar itu, menggantikan hangatnya matahari dengan udara yang lembut dan suara hujan rintik yang mengetuk kaca jendela. Di kamar utama yang luas, hanya cahaya lampu meja yang menerangi ruang, membuat suasana terasa sunyi, hening, dan sedikit menggetarkan hati. Rizka duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi kedua kakinya yang kini dibalut kain putih yang mulai mengering. Aroma herbal dari ramuan Wildan masih menempel samar. Bau yang selama ini ia hina, tapi malam ini, entah mengapa, aroma itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Ia memejamkan mata, tapi setiap kali kelopak matanya menutup, bayangan Wildan muncul begitu jelas. Lelaki dengan baju lusuh, tangan kasar, namun mata yang tenang dan penuh keyakinan. Gerakannya ketika memijat, cara ia menatap kaki Rizka seolah sedang menyentuh sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Dan kalimat itu terus bergema tanpa henti. Yang sederhana justru yang paling mujarab. Rizka menggigit bibir. "Omong kosong," bisiknya lirih, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu hanya kebetulan, namun tiba-tiba ada sesuatu di betis kanannya. Sebuah sensasi aneh, kecil, seperti geli yang merayap pelan, mengalir lembut namun jelas. Rizka mengerutkan dahi dan refleks menepuk bagian itu. Tapi sensasi itu tidak hilang, justru semakin terasa, semakin hidup. Rasa hangat itu muncul lagi, kali ini lebih dalam, lebih nyata. Degup jantungnya semakin cepat. Rizka menarik selimut, menatap kakinya dengan mata yang mulai membesar. Ia menyentuh ujung jarinya sendiri, perlahan, hati-hati, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasakan sesuatu, bukan hanya rasa, tapi gerakan halus, kecil, rapuh, namun nyata, jarinya bergerak. Rizka menahan napas seolah dunia berhenti. Astaga, ini benar-benar terjadi. Ia mencoba sekali lagi. Dan jari itu kembali menekuk pelan, lebih jelas dari sebelumnya. Air mata menggenang tanpa bisa ia cegah,
Namun, dengan cepat ia hapus menggunakan punggung tangan, seperti seseorang yang tidak mau terlihat lemah, bahkan di hadapan dirinya sendiri. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya panik. "Ini hanya efek pijatan. Sarafku sedang bereaksi sementara, besok pasti hilang." Namun tubuhnya tidak mendengarkan kata-kata itu, karena rasa hangat itu semakin kuat, lebih jelas, lebih hidup. Rizka menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggung, dan memegang sisi tempat tidur. Ia mencoba lagi. Dengan sangat hati-hati, ia menggerakkan jari-jari kakinya, dan jari itu benar-benar bergerak, lebih kuat dari sebelumnya. Ia terdiam selama beberapa detik, gemetar, antara takut dan kagum. Ini nyata." Suaranya pecah. Pintu kamar tiba-tiba berderit. Rizka tersentak, buru-buru menutup selimut agar tidak ada yang melihat. Perawat pribadi masuk membawa segelas susu hangat. "Permisi, Bu. Ini susu malam Ibu." "Taruh saja di meja, lalu keluar," kata Rizka cepat, berusaha menyembunyikan getaran suaranya. Perawat itu menunduk, lalu berhenti sejenak melihat ekspresi wajah Rizka. "Apakah Ibu merasa lebih baik hari ini?" Rizka tertawa kecil, dingin, sinis. "Lebih baik? Aku masih lumpuh, aku masih di kursi roda. Jadi, jangan tanya hal bodoh seperti itu." Perawat itu menunduk lebih dalam, tidak berani berkata apapun lagi, lalu keluar. Begitu pintu tertutup, Rizka langsung membuka selimutnya lagi dan memandangi kakinya seperti seseorang yang baru menemukan hidup baru. Ia ingin berteriak. Ia ingin menangis keras. Ia ingin memberitahu seluruh dunia. Namun egonya menahan semuanya. Karena jika ia mengakui bahwa Wildanlah penyebabnya, maka ia harus mengakui satu hal yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ia salah, bahwa dokter-dokter mahal itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan seorang pria miskin yang ia hina habis-habisan. Malam semakin larut. Di luar jendela, hujan perlahan berhenti. Dan ketika Rizka akhirnya terlelap, matanya masih menyimpan sisa rasa takut, harap, dan kebingungan, jari-jari kakinya bergerak kecil setiap beberapa menit. Seolah tubuhnya bangun kembali setelah tidur panjang. Seolah keajaiban itu baru saja memulai pekerjaannya. Pagi datang perlahan, membawa cahaya keemasan yang menembus tirai putih dan menyapu kamar Rizka dengan hangatnya. Suara burung pagi dan gemericik air kolam di taman belakang berbaur menjadi harmoni lembut. Namun bagi Rizka, ketenangan itu terasa janggal, hampir seperti dunia sedang berubah tanpa ia minta. Ia menggeliat pelan dan tubuhnya tersentak. Kakinya bergerak spontan, tanpa usaha, seperti sesuatu di dalam dirinya yang bangun sepenuhnya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Rizka menatap kakinya sendiri dengan napas terhenti. "Tidak mungkin," bisiknya. Ketukan terdengar di pintu. "Bu Rizka, Pak Wildan datang lagi. Katanya mau melanjutkan terapi." Rizka langsung menegang. Tatapannya kembali menjadi tajam, dingin, topeng yang selalu ia pakai untuk menyembunyikan segala rasa takut. "Katakan padanya, aku tidak butuh bantuannya lagi." "Tapi Bu, aku bilang usir dia." Pelayan diam sejenak, lalu menunduk. "Baik, Bu." Saat pelayan menutup pintu, Rizka berdiri di balik tirai, bersembunyi seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan bahwa ia sedang kalah oleh hatinya sendiri. Dari celah jendela, ia melihat Wildan berdiri di lorong panjang menunggu. Menunggu tanpa protes, tanpa marah, tanpa kecewa. Hanya berdiri, seperti seseorang yang percaya bahwa tugasnya belum selesai, meski ia ditolak lagi dan lagi. Rizka memandangi siluetnya dari balik tirai dan hatinya bergetar. "Kenapa dia masih datang?" gumamnya lirih. "Bukankah sudah jelas aku tidak mempercayainya?" Namun bukan itu yang membuat dadanya terasa sempit. Ada rasa lain yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk, takut untuk berharap. Karena harapan, bagi Rizka, lebih menakutkan daripada kesakitan. Ia menutup mata. "Kau harus pergi." "Wildan," bisiknya, seolah pria itu bisa mendengarnya dari kejauhan. Pelayan datang dengan lembar kecil kertas. "Bu,
Tadi Pak Wildan titip ini sebelum pulang. Rizka mengambilnya, awalnya ingin langsung meremasnya. Tapi, tatkala ia membuka lipatan kecil itu, tulisan sederhana dengan goresan tangan yang tidak rapi muncul. Saya akan datang lagi esok pagi. Jangan menyerah sebelum keajaiban selesai bekerja. Hati Rizka bergetar. Ia meremas kertas itu dengan marah, atau mungkin panik, dan melemparnya ke meja. Namun, begitu pelayan keluar, ia mendekat, memungut kembali kertas itu, merapikannya perlahan dengan jari yang gemetar. Perlahan ia menyimpannya ke dalam laci meja, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dilihat dunia. Sore hari, angin bertiup kencang, membuat tirai berayun seperti sayap putih. Rizka duduk sendirian di kursi rodanya, memandangi kakinya yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Pikirannya penuh pergolakan. Dalam diam ia berbisik, "Wildan, apa benar tanganmu membawa keajaiban? Atau aku hanya terlalu ingin percaya?" Ia menatap pantulan dirinya sendiri di cermin besar di hadapannya. Wanita dalam pantulan itu tidak lagi terlihat sombong, tidak lagi terlihat kuat. Yang terlihat adalah seseorang yang takut. Takut menerima bahwa ia mungkin telah salah, sangat salah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kemegahan, ia merasakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kedudukan, atau gelar. Hal-hal yang datang dari tempat yang tidak pernah terpikirkan, dari orang yang selama ini ia remehkan. Dan malam itu, di antara hembusan angin yang dingin, Rizka merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Kerendahan hati. Sebuah langkah pertama menuju perubahan besar yang bahkan ia sendiri belum siap menyambutnya. Malam berganti pagi, langit tampak cerah setelah hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Rizka membuka matanya perlahan. Cahaya matahari menerpa wajahnya dengan lembut. Ia menatap kakinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan denyut halus yang nyata yang tidak bisa ia sangkal lagi. Sudah 3 hari sejak Wildan terakhir kali datang. 3 hari tanpa ramuan itu. 3 hari tanpa pijatan kasar, tapi anehnya, menenangkan. Namun kakinya semakin berbeda. Tidak lagi kaku seperti dulu, tidak lagi mati seperti patung dingin. Setiap pagi, Rizka merasakan kehidupan kecil yang berdenyut pelan, membangunkannya dari mimpi buruk panjang yang ia jalani selama berbulan-bulan. Tapi ia tetap diam, tetap menahan ego yang menjadi benteng kesombongannya selama ini. "Aku, Rizka Aditama, aku tidak boleh kalah oleh ramuan kampung," bisiknya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ketukan lembut terdengar di pintu. Pelayan masuk membawa sarapan. "Bu, ini sarapannya." "Taruh di meja," ujar Rizka tanpa menoleh. "Dan aku tidak ingin mendengar nama Wildan lagi. Kalau dia datang, bilang saja aku tidak butuh bantuannya." Pelayan menelan ludah. "Tapi Bu, dia selalu datang setiap pagi, menunggu di luar pagar. Dia tidak memaksa masuk, hanya menunggu." Rizka membeku. Pelayan keluar dengan diam, meninggalkan Rizka dengan bayangannya sendiri. Ia menatap cermin besar di depannya, menatap wanita yang pernah merasa dirinya adalah pusat dunia. Lalu, perlahan, ia memutar kursi rodanya menuju jendela. Dari balik pagar besi tinggi rumahnya, ia melihat sosok Wildan berdiri di bawah pohon mangga. Kaosnya sederhana, basah oleh embun pagi, wajahnya tampak lelah namun tetap tenang seperti biasanya. Ia hanya berdiri, melihat rumah itu dengan tatapan seseorang yang tidak ingin pergi sebelum tugasnya selesai. Dadanya tiba-tiba bergetar. Ada rasa yang menusuk, bukan amarah, bukan benci, tapi rasa bersalah. Dengan suara nyaris tak terdengar, Rizka berbisik, "Kenapa engkau tidak menyerah saja, Wildan?" Sore harinya, langit mendung. Angin yang bertiup membuat tirai di ruang tamu berayun liar. Rizka sendirian. Pelayan-pelayan lain sudah beristirahat di paviliun belakang rumah. Ia mencoba mengambil buku di atas meja kecil. Tapi jaraknya sedikit jauh. Ia menjulur tangan, memiringkan tubuhnya. Roda kursi terdorong pelan, lalu tergelincir.
Tubuh Rizka jatuh menghantam lantai marmer dengan suara keras. "Ah!" serunya tertahan, napasnya tercekat. Namun tidak ada yang mendengar. Hujan yang mulai turun menenggelamkan suaranya. Ia mencoba mengangkat tubuhnya. Tetapi kakinya tiba-tiba menegang. Ada kekuatan kecil di sana, seperti dorongan hidup yang sudah lama hilang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menekan lantai. Tubuhnya terangkat sedikit, matanya membulat. "Aku menopang." Ia mencoba lagi. Kakinya bergetar hebat, namun lututnya tidak langsung jatuh. Ia bisa menahan beban tubuhnya. Beberapa detik saja. Namun itu sudah cukup untuk membuat seluruh dunia Rizka runtuh dan lahir kembali dalam waktu yang sama. Ia jatuh kembali ke lantai, napasnya tersengal, wajahnya basah oleh air mata. Tidak mungkin, tidak mungkin. Namun di tengah tangisnya, muncul tawa kecil. Tawa yang penuh ketidakpercayaan dan harapan yang ia tahan selama ini. "Wildan, apa yang kau lakukan padaku?" Ia mencoba sekali lagi. Perlahan menekan lantai dengan kedua kakinya. Tubuhnya perlahan terangkat, kali ini lebih stabil, lebih kuat. Dan ia berdiri. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Ruangan terasa beku. Suara hujan menjadi latar untuk keajaiban yang terjadi di hadapannya. Rizka menatap bayangannya di kaca besar. Air matanya jatuh deras. Kedua tangannya menutup mulutnya, menahan isak yang semakin pecah. Aku berdiri, aku benar-benar berdiri." Namun dalam kebahagiaan itu, sebuah rasa lain muncul. Rasa yang begitu dalam dan menakutkan. Takut mengakui bahwa keajaiban ini datang dari lelaki miskin yang pernah ia hina. Pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Salah satu pelayan masuk dan langsung menjerit kecil melihat Rizka berdiri. "Bu, astaga, kaki ibu. Ibu bisa berdiri." "Diam," bentak Rizka cepat, matanya merah. "Jangan bilang siapa-siapa. Tapi Bu, keluar." Pelayan itu panik, menunduk dalam-dalam dan pergi. Begitu pintu tertutup, Rizka berlutut. Tubuhnya gemetar keras. Air mata jatuh tanpa henti. "Aku bisa berdiri, tapi kenapa? Rasanya seperti aku kalah." Suaranya pecah. Namun, ia tidak benar-benar hancur. Ia baru saja menemukan satu hal yang tidak pernah ia miliki. Kerendahan hati yang membuatnya manusia kembali. Di luar jendela, Wildan masih berdiri di bawah hujan, tanpa tahu bahwa keajaiban yang ia mulai telah benar-benar terjadi. Malam turun cepat hari itu. Hujan yang tadinya deras kini tinggal gerimis halus, menetes di luar jendela besar ruang tamu. Rizka duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya masih gemetar setelah keajaiban yang terjadi. Tatapannya kosong, namun sesekali ia menatap kedua kakinya. Kaki yang kini bisa berdiri, menopang tubuhnya, memberikan kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan. Di luar pagar, meski jaraknya cukup jauh, ia bisa melihat sosok yang sangat ia kenal. Wildan. Pria itu masih berdiri di bawah hujan. Baju lusuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya, dan tas anyaman kecilnya digantung di bahunya. Tas yang selalu ia bawa, seolah itu satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Rizka membuka jendela perlahan. Angin malam masuk, dingin dan menusuk tulang, membawa aroma tanah basah ke dalam ruangan. Ia memanggil pelan, hampir berbisik, "Wildan!" Namun suaranya tenggelam dalam suara hujan. Wildan tidak mendengarnya. Ia hanya berdiri diam, menatap rumah besar itu dengan sorot mata seseorang yang sudah menerima keberadaan dirinya sebagai orang yang tidak diinginkan. Kemudian, pelan-pelan, ia membungkuk sedikit, seperti memberi salam pamit pada sesuatu yang tidak bisa ia miliki. Setelah itu, ia berbalik. Ia berjalan menjauh, langkahnya lambat, penuh beban, menuju jalan kecil yang gelap di luar kompleks rumah mewah itu. Rizka menatap punggungnya sampai menghilang di balik tirai hujan. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. "Kau bahkan tidak tahu bahwa aku sudah berdiri." Suara Rizka serak, hampir seperti isak tertahan. "Bodoh, kau bodoh,
Dan aku, lebih bodoh lagi, ia menutup jendela perlahan lalu menatap pantulan dirinya di kaca. Dan apa yang ia lihat bukanlah wanita sombong yang dulu berbicara dengan kepala terangkat, bukan pewaris kaya yang berpikir dunia ada di bawah kakinya. Yang terlihat adalah seorang wanita rapuh, hatinya tercabik-cabik oleh penyesalan. Ia meletakkan tangan di dada, seolah ingin menahan sesuatu yang terasa terlalu berat, rasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesombongan, ia merasakan sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat manapun. Sakit karena meremehkan seseorang yang begitu tulus. Malam semakin malam. Di luar, suara hujan mulai mereda. Rizka akhirnya berlutut di lantai, menengadah ke langit yang tidak terlihat, tetapi terasa dekat. Mata yang tadinya dingin kini dipenuhi air mata yang tidak berhenti jatuh. Dalam suara hampir tak terdengar, ia berdoa, sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena merasa Tuhan tidak peduli padanya. Kalau benar Tuhan masih mendengarkanku, tunjukkan aku jalan agar aku bisa meminta maaf pada orang yang kau kirim untuk menolongku. Doanya pecah menjadi tangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan yang menghancurkan hidupnya, Rizka merasa hatinya kembali. Hidup. Bukan karena kakinya yang pulih, melainkan karena ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari kesembuhan, kerendahan hati, syukur, dan cinta yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Langit di luar perlahan cerah. Sisa hujan memantulkan cahaya lampu jalan, membuat taman belakang tampak remang namun hangat. Tikar lusuh yang kemarin dipakai Wildan masih tergeletak di sana. Ramuan yang menempel sudah mengering oleh angin. Di antara daun-daun kering itu, ada sesuatu yang tertinggal, sebiji harapan kecil, harapan bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang menembus tirai kamar Rizka. Udara masih membawa sisa dingin malam, aroma tanah basah, dedaunan, dan embun pagi yang menenangkan. Ketika mata Rizka terbuka, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kakinya terasa hangat, tidak lagi mati. Tidak lagi seperti beban yang menahan hidupnya. Ia duduk perlahan di kursi rodanya dan menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita itu masih cantik, masih anggun, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ada rapuh yang tak lagi ia sembunyikan. Ada penyesalan yang membayangi mata, dan ada secercah harapan yang belum berani ia sentuh sepenuhnya. Sudah seminggu sejak malam ajaib itu, malam ketika ia berdiri untuk pertama kalinya. Dan selama seminggu itu, Wildan tidak pernah datang lagi. Rizka menatap keluar jendela. Di balik pagar besar besi rumahnya yang menjulang tinggi, tempat Wildan biasanya berdiri. Tidak ada siapapun. Hanya angin yang melintas lembut membawa daun-daun kering menari di atas jalanan. Dia benar-benar pergi. Bisikan itu nyaris tidak terdengar. Air mata tiba-tiba menggenang di sudut matanya. Bukan tangis kesedihan, bukan juga tangis kebahagiaan, tapi tangis kehilangan. Sesuatu yang ia sendiri tidak tahu sejak kapan mulai tumbuh. Ia berjalan perlahan ke kursi. Langkahnya masih sedikit limbung, tetapi nyata. Setiap langkah terasa seperti keajaiban kecil yang menggetarkan dada. Pelayan masuk membawa sarapan di nampan perak. "Bu, pagi ini ada banyak tamu yang ingin menjenguk. Mereka dengar ibu sudah bisa berdiri." Rizka mengangkat kepalanya pelan, sorot matanya datar, namun suaranya terdengar penuh luka. "Suruh mereka pulang." "Tapi, Bu, aku tidak ingin pamer kesembuhan. Aku hanya ingin menemui seseorang." Pelayan itu berhenti sejenak. Wajahnya lembut, penuh pengertian. "Apakah maksud ibu adalah Pak Wildan?" Rizka menelan ludah, mencoba mengendalikan getaran di suaranya. "Kau tahu di mana dia tinggal?" Pelayan itu mengangguk ragu. "Seingat saya, dia tinggal di ujung kampung, di balik sungai. Rumahnya kecil, dekat ladang bambu." Rizka menarik napas panjang, kali ini tanpa topeng kesombongan. "Siapkan mobil, sekarang." Perintahnya tegas, tapi suaranya bergetar. Perjalanan menuju kampung itu seperti memasuki dunia yang benar-benar berbeda. Jalanan aspal mulus perlahan berubah
menjadi tanah berpasir, kemudian berbatu. Di kiri kanan, hutan bambu dan sawah hijau terbentang luas. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa lepas seperti angin yang tidak punya beban. Rizka menatap semua itu dari dalam mobil mewahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa iri. Iri pada kebebasan, ketulusan, dan kehidupan sederhana yang tampak begitu jauh dari dunia yang selama ini ia banggakan. Mobil berhenti di depan sebuah gubuk kecil berdinding papan. Atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat, namun dari cerobong dapurnya keluar asap tipis, menandakan ada kehidupan yang hangat di dalam rumah sederhana itu. Dan di depan rumah itu, Wildan. Ia sedang duduk sambil memotong batang serai, mencampurkannya di lesung kayu kecil. Baju lusuhnya tetap sama, wajahnya yang lelah tetap tenang, dan gerakannya tetap sabar. Seolah dunia tidak pernah mengusiknya. Rizka turun dari mobil. Kakinya sedikit bergetar, namun ia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah adalah kemenangan kecil, sekaligus pengakuan bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi dari kebenaran. Wildan menoleh. Matanya membesar, seolah ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. "Bu Rizka." Suaranya nyaris pecah antara kaget dan haru. Rizka berhenti beberapa meter di depannya, menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang dipenuhi seluruh beban yang selama ini ia pikul. "Aku datang bukan sebagai nyonya besar, bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai seseorang yang berhutang nyawa padamu." Ia menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizka Aditama menunduk. Wildan berdiri, masih terkejut. "Kau sudah bisa berjalan?" Air mata Rizka jatuh, tetapi senyumnya lembut. "Ya Wildan, bukan karena dokter, bukan karena uangku, tapi karena tanganmu, karena keyakinanmu." Wildan menunduk, suaranya lirih. "Saya hanya berusaha, Bu. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan." Rizka menatapnya dalam-dalam tanpa kedip. "Dan Tuhan mengirimmu padaku." Ia mengambil langkah kecil mendekat, suara bergetarnya hampir seperti memohon. "Malam itu, saat aku berdiri untuk pertama kalinya, aku memikirkanmu. Aku ingin kau tahu. Aku percaya padamu sekarang." Wildan memegang lesung kayunya erat-erat. "Saya tidak butuh terima kasih, Bu. Melihat ibu sembuh saja sudah cukup." Rizka menggeleng, napasnya berat. "Tidak, Wildan, aku berhutang janji." Hari itu, di halaman kecil rumah bambu, di antara aroma serai dan tanah basah, hidup Rizka berubah untuk selamanya. Dan ia tahu, hari itu bukan untuk membalas budi dengan uang, tetapi untuk menebus kesombongan, keangkuhan, dan luka yang ia buat sendiri. Kisah mereka belum selesai. Justru, baru mulai menemukan arah. Angin kampung bertiup pelan, menggoyang dedaunan bambu yang tumbuh rapat di sekitar gubuk kecil tempat Wildan tinggal. Aroma tanah basah bercampur wangi serai dari ramuan yang sedang ia buat, memenuhi udara dengan kehangatan sederhana yang sangat berbeda dari aroma parfum mahal dan ruangan ber-AC di rumah mewah Rizka. Namun hari itu, udara terasa berbeda. Ada getaran halus, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Wildan berdiri terpaku. Ia memandangi Rizka, wanita yang dulu duduk tak berdaya di kursi roda, kini berdiri di depan rumahnya, menggunakan kaki yang dulu katanya mustahil untuk pulih. Kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, dan rasa tidak percaya bercampur di matanya. "Kau benar-benar sudah bisa berjalan?" Suaranya pecah. Rizka tersenyum samar, tetapi senyum itu penuh perasaan yang tak sanggup ia ungkapkan dengan kata-kata. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang membuncah di dada. "Ya Wildan," bisiknya lembut, "aku berjalan karena tanganmu." Wildan buru-buru menggeleng, seperti menolak menerima pujian yang terlalu besar. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Saya hanya..." "Tuhan mengirimmu," potong Rizka. Kali ini,
Matanya menatap Wildan dalam-dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Aku dulu sombong, aku pikir aku bisa membeli segalanya, bahkan doa, bahkan keajaiban. Tapi kau datang tanpa diminta, tanpa imbalan, tanpa harapan. Ia menelan ludah, suaranya mulai bergetar. Hari itu aku menantangmu, Wildan, tantangan bodoh yang keluar dari mulut perempuan, sombong yang tidak tahu apa-apa tentang hidup. Wildan menatapnya bingung, tangan kasarnya yang penuh bekas kerja keras mengepal. Bukan karena marah, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana menghadapi kata-kata seorang wanita kaya yang kini menunduk di hadapannya. Aku bilang, jika kau bisa membuatku berjalan lagi, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Ia menarik napas, dan kata-kata itu jatuh pelan seperti hujan tipis. Aku bahkan bilang, aku akan menjadi istrimu. Wildan langsung terlonjak. Wajahnya memerah begitu cepat, seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang tak pantas untuk dirinya. Bu Rizka, jangan bercanda soal itu. Itu hanya ucapan waktu itu. Tidak perlu. Aku tidak bercanda. Rizka melangkah lebih dekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Tidak ada yang bercanda hari itu, termasuk aku. Wildan gemetar. Ia menunduk dalam-dalam. Dunia kita berbeda, Bu. Saya tidak pantas. Saya hanya orang kecil. Rumah saya saja begini. Rizka menatap sekeliling. Gubuk sederhana itu. Lantai tanah, dinding kayu rapuh, atap seng yang bocor di beberapa sudut. Namun, entah mengapa, tempat ini terasa lebih hangat dari rumah mewahnya yang berkilau. Ia mendekat sampai jarak mereka hanya beberapa langkah. Justru karena itulah aku datang. Suaranya lembut, namun tegas. Kau pikir aku masih peduli pada dunia yang membuatku buta selama ini? Pada status? Pada harta? Pada kedudukan yang membuatku sombong? Ia menatap mata Wildan dengan ketulusan yang belum pernah ia berikan kepada siapapun. Wildan, aku dulu sombong karena aku takut. Takut kehilangan harga diri. Takut terlihat lemah. Tapi justru ketika aku jatuh, ketika aku tidak bisa berdiri, kau yang mengajariku arti harga diri yang sebenarnya. Wildan menarik napas panjang, berusaha menahan emosi yang naik ke matanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Rizka tersenyum lembut, senyum yang tidak lagi memiliki kesombongan, hanya ketulusan. Kau tidak perlu berkata apapun, cukup dengarkan. Ia mendekat, sangat perlahan, seperti langkah seseorang yang takut merusak momen yang begitu rapuh. Hari ini, aku tidak menuntut janji. Aku tidak memintamu memilih. Aku hanya ingin menepati ucapanku. Matanya bergetar. Aku ingin hidup dengan seseorang yang pernah menyembuhkan kakiku dan hatiku. Wildan menunduk, kedua bahunya naik turun menahan perasaan yang memuncak. Saya bukan siapa-siapa, Rizka. Dan aku, jawab Rizka pelan, hanya wanita yang pernah lupa cara bersyukur. Keheningan mengalun di antara mereka. Hening yang indah, yang lembut, yang mengikat dua jiwa dari dunia yang berbeda. Akhirnya, Wildan mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Kalau ibu sungguh ingin, saya akan menjaga ibu. Bukan karena janji itu, tapi karena saya tulus. Rizka tersenyum, senyum yang jujur, hangat, manusiawi. Mulai hari ini, jangan panggil aku ibu, panggil aku Rizka. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan serai. Burung-burung berkicau di antara pohon bambu. Alam menyaksikan dua dunia yang tadinya begitu jauh, kini berdiri begitu dekat. Wildan memandang tangan Rizka yang menggenggam tangannya sendiri. Tangan kasar pria sederhana itu tampak begitu kecil di dalam genggaman seorang wanita kaya yang rela menanggalkan seluruh egonya. Rizka! Suara Wildan bergetar lembut. Dan di detik itu, keajaiban yang dimulai dari ramuan herbal sederhana akhirnya menemukan tujuannya. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu. Hari ketika Rizka meninggalkan dunia kemewahan yang dingin untuk memulai hidup baru di samping lelaki sederhana bernama Wildan. Villa besar milik keluarga Aditama kini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi mobil-mobil mewah
yang berderet rapi, tidak ada pesta besar yang memamerkan kekayaan. Halaman depan dipenuhi tanaman herbal. Daun-daun hijau tertata rapi, memenuhi ruang yang dulu hanya dipakai untuk pajangan keangkuhan. Anak-anak desa kini sering datang berkunjung. Mereka berlari-lari kecil sambil tertawa, memenuhi villa yang dulu sunyi dan kaku. Wildan duduk di halaman, sibuk menyiapkan ramuan dari tanaman herbal yang baru ia panen. Tangan kasarnya bekerja dengan sabar, penuh ketelitian, seperti seseorang yang mencintai apa yang ia lakukan bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Dan di sampingnya, Rizka duduk, tersenyum. Senyuman yang sama sekali berbeda dari dulu. Bukan senyum sombong, bukan senyum meremehkan, bukan senyum palsu yang menutupi luka. Tapi senyum seorang wanita yang telah menemukan makna hidupnya kembali. Kakinya kini melangkah dengan ringan. Tidak sempurna, kadang sedikit limbung namun kuat, karena setiap langkahnya adalah langkah rasa syukur. Anak-anak desa berlari mendekat. Bu Rizka, kita mau main lagi. Wildan tertawa kecil. Rizka menunduk dan membelai kepala mereka, matanya berbinar bahagia. Wanita yang dulu merasa dirinya lebih tinggi dari semua orang, kini merendahkan dirinya dengan penuh cinta, tanpa paksaan. Sore itu, angin bertiup lembut, langit berubah jingga, waktu seakan melambat, memberikan ruang bagi hati untuk meresapi semuanya. Rizka menatap Wildan, suaranya bergetar halus. Wildan, janji yang dulu aku ucapkan dengan sombong, ternyata menjadi hadiah terbesar dari Tuhan. Wildan menatapnya dengan mata lembut, mata yang sejak awal tidak pernah menghakimi, tidak pernah menuntut, hanya memberi ketenangan. Kesombongan bisa membuat seseorang lumpuh, katanya pelan. Tapi cinta membuat siapapun berdiri lagi. Rizka tersenyum, senyuman yang penuh air mata dan kebahagiaan pada saat yang sama. Ia menggenggam tangan Wildan, tangan kasar yang dulu ia hina. Kini, tangan itulah yang ia genggam seolah seluruh hidupnya bergantung padanya. Terima kasih Wildan. Air matanya jatuh perlahan. Bukan air mata sedih, tapi air mata pembebasan. Karena kamu, aku bukan hanya bisa berjalan kembali. Ia menatap mata Wildan, suaranya sangat lembut. Tapi kamu membuatku hidup kembali. Wildan membalas genggaman itu. Di bawah langit senja yang indah, mereka berdua berdiri berdampingan, menyatukan dua dunia yang selama ini begitu jauh. Tidak ada harta, tidak ada status, tidak ada gelar. Yang tersisa hanyalah ketulusan, cinta, dan keajaiban yang mereka jalani bersama. Karena kadang, Tuhan menyembuhkan bukan melalui dokter, bukan melalui obat mahal, bukan melalui teknologi canggih, tapi melalui seseorang yang datang dengan ketulusan. Di akhir cerita ini, kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Kesombongan dapat melumpuhkan hati, tapi kerendahan hati dapat menyembuhkan bahkan luka terdalam sekalipun. Dan cinta yang tidak peduli status, rupa, atau harta, dapat menghadirkan keajaiban yang tak pernah terbayangkan. Rizka Aditama dulu adalah wanita yang memiliki segalanya, harta, kecantikan, kekuasaan. Namun, saat ia kehilangan kemampuan berjalan, dunia yang ia bangun runtuh seketika, dan justru di titik itulah Tuhan mempertemukannya dengan Wildan lelaki miskin yang tidak punya apa-apa, kecuali doa, kesabaran, dan cinta yang tulus. Itulah keajaiban terbesar dalam hidup Rizka, dan mungkin dalam hidup kita. Semoga kita tidak memandang rendah siapapun, karena pertolongan Tuhan seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka. Semoga hati kita selalu lembut untuk bersyukur saat berada di atas dan kuat untuk tetap rendah hati ketika Tuhan memberi cobaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Dan sebelum videonya ditutup, tulis di komentar kamu dari kota mana. Aku ingin tahu dari mana saja kalian menonton kisah penuh makna ini.